Namaku Sulastri. Usia 64 tahun. Kadang aku merasa angka itu hanyalah deretan bilangan yang terlihat di KTP. Tapi tubuhku, tulangku, napasku, sudah mengingatkanku setiap pagi bahwa aku tak muda lagi. 5 tahun lalu, hidupku berubah total. Suamiku pergi meninggalkan dunia ini setelah berjuang melawan stroke. 2 tahun aku merawatnya, 2 tahun pula aku melihatnya perlahan kehilangan daya. Pernah suatu malam, saat aku duduk di samping ranjangnya, dia berkata pelan, "Kalau aku sudah nggak ada, kamu harus kuat ya." Kata-kata itu terus terngiang sampai hari ini. Waktu itu aku pikir kehilangan yang paling menyakitkan adalah melihat orang yang kucintai terbaring lemah. Tapi ternyata, yang lebih berat adalah hari-hari setelahnya. Hari-hari yang sunyi. Rumah ini, dulunya ramai oleh suaranya. Dia selalu memutar radio tua di ruang tamu setiap pagi. Bau teh hangat dan roti bakar jadi tanda hari dimulai. Sekarang, pagi datang tanpa sapaan. Hanya suara burung gereja yang terdengar dari pohon mangga depan rumah. Aku mencoba bertahan, mengisi waktu dengan berkebun, menjahit, bahkan kadang berkunjung ke rumah tetangga. Tapi setiap sore, ketika matahari mulai turun dan langit berubah jingga, rasa sepi itu datang lagi. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada yang bertanya, "Kamu sudah makan?" Anak-anakku semua sudah berkeluarga. 2 di antaranya tinggal jauh. Mereka sibuk dengan hidup masing-masing. Anak bungsuku, Rian, masih tinggal di kota ini, tapi rumahnya cukup jauh dari sini. Ia jarang berkunjung. Aku mengerti, ia sibuk bekerja, tapi aku tidak pernah mengira. Suatu sore, ia datang membawa kabar yang akan mengubah seluruh hidupku. Hari itu, aku sedang menjemur pakaian ketika kulihat motor Rian berhenti di depan rumah. Di belakangnya duduk Dina, istrinya, dengan perut yang sudah besar. Mereka tersenyum, meski wajah Dina terlihat lelah. Kami duduk di ruang tamu. Rian memegang tanganku. "Bu, bagaimana kalau ibu tinggal sama kami? Dina sebentar lagi melahirkan. Pasti repot kalau nggak ada yang bantu. Sekalian biar ibu nggak sendirian terus di rumah ini." Aku menatap mereka lama. Ada bagian diriku yang ragu meninggalkan rumah ini. Rumah yang sudah kutempati puluhan tahun, yang menyimpan semua kenangan bersama suamiku. Tapi ada bagian lain dalam hatiku yang merindukan suara tawa, tangis, dan kehadiran orang lain di rumah. "Kalau memang kalian nggak keberatan, ibu mau," jawabku. Dan sejak saat itu, aku mulai membereskan rumah. Hanya membawa baju dan barang-barang penting. Beberapa bulan setelah aku pindah, bayi itu lahir. Namanya Arka. Bayi mungil dengan rambut hitam tebal, kulit putih bersih, dan mata bulat yang seperti mengenalku sejak awal. Pertama kali aku menggendongnya, aku merasa seperti menemukan alasan baru untuk bangun setiap pagi. Aku ikut terlibat sejak hari pertama. Bangun tengah malam saat dia menangis. Menidurkannya dengan lagu-lagu lama yang dulu sering kunyanyikan untuk Rian waktu kecil. Pagi hari, akulah yang memandikannya. Dina awalnya tampak senang. "Untung ada ibu, kalau enggak saya pasti pusing," katanya sambil tersenyum. Hari-hari itu terasa hangat. Kami makan bersama, saling bercerita. Aku merasa diterima, bahkan dibutuhkan. Saat Arka mulai bisa berjalan, aku mengajarinya langkah demi langkah di teras rumah. Saat ia mulai bisa bicara, kata "nenek" jadi salah satu yang paling sering ia ucapkan. Rasanya seperti mendapat anugerah baru di usia senja. Tapi, ada satu kelemahan dalam diriku. Aku sulit menolak cucu. Kalau dia minta permen,
Aku beri. Kalau minta mainan, aku belikan. Kalau ingin es krim, aku segera mengambilkan. Senyumnya itu membuat segala kekhawatiran lenyap. Awalnya Dina tidak banyak berkomentar. Tapi ketika Arka menginjak 4 tahun, nada suaranya mulai berubah. Suatu sore, Arka merengek minta es krim. Dina menolak. "Nggak boleh, Arka, kamu kan lagi pilek." Dina kemudian masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian, Arka mendekat ke aku, memeluk kakiku, menatapku dengan mata memohon. "Nenek, es krim satu aja." Siapa yang bisa menolak tatapan itu? Aku mengambilkan satu gelas kecil es krim dari kulkas. Tapi belum habis dimakan, Dina keluar dari kamar. Wajahnya langsung berubah. "Bu, saya kan sudah bilang jangan dikasih es krim. Cuma sedikit." Kasihan dia merengek. "Ini bukan soal sedikit atau banyak, Bu. Dia lagi sakit. Mohon pengertiannya." Suasana sore itu berubah dingin. Aku memilih diam. Beberapa malam kemudian, aku hendak mengambil air di dapur. Langkahku terhenti ketika mendengar suara dari ruang tamu. "Mas, aku nggak nyaman. Ibu terlalu memanjakan Arka. Dia jadi susah diatur." Suara Dina terdengar jelas. "Din, ibu cuma mau bikin Arka bahagia. Aku ibunya. Aku yang tahu apa yang terbaik buat anakku. Ibu terlalu ikut campur." Aku berdiri mematung. Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk perlahan. Aku mundur pelan-pelan, masuk ke kamar tanpa suara. Malam itu aku sulit tidur. Sejak percakapan itu, aku mulai merasakan jarak. Kalau dulu aku yang memandikan Arka, kini Dina melakukannya. Kalau dulu aku yang menemaninya makan siang, sekarang Dina berkata, "Biar Arka makan sama ibu saja." Aku mencoba memahami, tapi hatiku sulit menerima. Saat Arka menangis minta sesuatu dan aku tak memberinya, rasanya seperti mengkhianati diriku sendiri. Pernah aku membelikannya mainan robot besar yang sudah lama ia inginkan. Wajahnya bersinar, memelukku erat, tapi Dina menatapku datar. "Bu, mainan di rumah kan sudah banyak. Saya nggak mau dia terbiasa dapat semua yang dia mau." Aku ingin menjelaskan bahwa aku hanya ingin melihat senyumnya, tapi bibirku keluh. Hari-hari berikutnya, aku lebih banyak duduk di teras, melihat Arka bermain di halaman bersama Dina. Kadang ia melirik padaku, tersenyum, melambaikan tangan. Aku membalasnya, tapi seringkali sebelum aku sempat memanggilnya, Dina sudah bersuara, "Arka, ayo masuk." Langkah kecilnya menuju pintu membuatku merasa seperti sedang kehilangan sesuatu, sedikit demi sedikit. Puncaknya terjadi suatu malam. Arka tidak mau makan. Dina sudah mencoba membujuk, tapi ia menggeleng. Aku mendekat, mengambil piringnya. Biar nenek saja yang nyuapin. Aku bercerita lucu, membuatnya tertawa, dan akhirnya ia menghabiskan makanannya. Aku tersenyum puas, tapi Dina hanya berkata, "Bu, saya ingin Arka belajar makan sendiri. Kalau terus disuapin, dia nggak mandiri." Kalimat itu membuat ruang makan terasa sempit. Rian menunduk, tak berkata apa-apa. Sejak itu, aku mulai menarik diri. Malam-malam kuhabiskan di kamar, mendengar suara tawa Arka dan Dina dari ruang keluarga. Rian kadang masuk menyapaku, tapi aku tahu ia terjebak di tengah. Aku memandangi foto Arka di meja. Senyumnya begitu polos. Tanganku mengusap bingkai foto itu sambil bergumam, "Apa aku memang salah, terlalu mencintainya?" Pagi ini,
Aku sedang menyapu halaman ketika Arka keluar dan langsung memelukku erat. "Nenek." Arka sayang nenek. Aku memeluknya kembali, mencoba menghafal rasa hangat tubuhnya. Dari pintu, Dina berdiri memperhatikan. Wajahnya datar, tak bisa kutebak. Kami bertatapan sebentar. Lalu ia berkata, "Ayo, Arka, kita sarapan." Arka melepaskan pelukannya, berlari menuju ibunya. Aku berdiri mematung, menyapu tanpa sadar. Di kepalaku, hanya ada satu pertanyaan. Salahkah aku, jika semua ini hanya karena terlalu sayang? Kadang, rasa sayang bisa dipandang berbeda oleh orang lain. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang salah dalam cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap pandangan punya arti. Jangan lupa tekan tombol like jika cerita ini menyentuh hati kalian. Share agar lebih banyak yang bisa mengambil pelajaran. Dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah mengharukan lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.